Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cardini, mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi zat aditif pada makanan dan minuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran ya, bertemu lagi dengan guru di pelajaran IPA seperti biasanya ya. Supaya pelaksanaan pembelajaran ini lancar, marilah kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk ketua kelasnya Saudara Puji untuk menyiapkan Sakura berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa ya yang tidak hadir? Budi. Kenapa tidak hadirnya? Sakit. Ya, mudah-mudahan untuk Saudara Budi yang sakit cepat sehat ya, cepat bisa kembali lagi melaksanakan aktivitas sekolah seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya, tolong nanti dalam proses pembelajaran guru, selama dalam pembelajaran guru, kalian jangan ada yang izin ke belakang terkecuali penting ya. Kemudian untuk itu yang sebelahnya jawab ya, kursi yang belum rapi tolong dirapihkan terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk saat pembelajaran berlangsung, jangan ada yang ngobrol dan berdiskusi sendiri, terkecuali memang saatnya diskusi ya. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang jenis-jenis zat aditif ya. Telah mempelajari tentang jenis-jenis zat aditif. Coba sebutkan jenis-jenis zat aditif dalam makanan dan minuman itu apa saja Mbak? Mas mungkin? Oh iya, Saudara Cici silakan. Jenis-jenisnya ada pemanis, pewarna, pengawet, dan lain-lain. Apa saja Mbak jenis-jenisnya? Pemanis, Pemanis, pengawet, pengawet, pewarna, pewarna, penyedap mungkin ya, kemudian pengentang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, apakah ada dampaknya daripada zat-zat aditif itu? Ya, dampaknya apa Mbak? dampak zat aditif yaitu dapat mengganggu kesehatan. Dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua apa? Oh, ayo Nisa, silakan Nisa. Terjadinya kanker, terjadinya mual dan pusing. Terima kasih ya kepada Saudara Cici dan Mbak Nisa. Jadi jenis zat aditif itu tadi ada pemanis, pengawet, penyedap dan lain sebagainya. Kemudian ada akibatnya juga ketika zat-zat tersebut dikonsumsi oleh kita. Kemudian zat aditif itu sendiri apa sih? Oh iya, Muslimah silakan. Zat aditif adalah merupakan zat yang ditanamkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaik penampilan, rasa, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Ya, itu merupakan pengertian zat aditif, jenis-jenis sama dampaknya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari zat aditif yang terdapat dalam makanan dan minuman, melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Jadi kita cenderung untuk mengidentifikasi pada produk-produk makanan tertentu, kemudian nanti kamu mengelompokkan ya. Materi ini sangat penting sekali bagi kita karena apa? Zat-zat aditif itu terkandung di dalam makanan yang setiap hari oleh kita konsumsi ya, kita makan, sehingga diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian
zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman. Yang kedua, mengidentifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang ketiga, menemukan solusi pengganti zat aditif yang buatan supaya kita jangan tergantung kepada zat aditif yang buatan tadi, sehingga kita mencari solusi yang alami yang harus kita konsumsi supaya tidak menimbulkan efek negatif terhadap tubuh. Ya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatannya adalah nanti kalian berdiskusi, ya, menyelesaikan LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Kemudian dalam LKPD itu nanti kamu tadi tujuan daripada pembelajaran nanti Ibu nanti akan memberikan jenis-jenis jenis-jenis makanan, produk daripada makanan. Kemudian masing-masing dari produk makanan itu nanti oleh kalian diidentifikasi, ya. Kemudian nanti ada yang mempresentasikan, ya. Yang selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan melaksanakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Jadi Ibu akan menilai sikap kalian ketika sedang berdiskusi dan dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah penilaian keterampilan saat kalian berdiskusi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana terhadap materi yang kita pelajari saat ini. Baiklah anak-anak, ya, yang selanjutnya Ibu di sini akan menampilkan gambar. Silakan semuanya terfokus pada gambar yang Ibu tampilkan di depan, ya. Amati gambar yang ada di layar itu. Kemudian silahkan kalian setiap anak untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar yang Ibu tampilkan. Ya. Silahkan membuat pertanyaan yang seperti apa berkaitan dengan gambar di depan. Itu kan gambar di depan adalah contoh makanan yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Silakan masing-masing untuk berinspiratif membuat pertanyaan. Saya, Bu. Mengapa makanan itu warnanya tidak menarik? Ji, coba dari gambar yang ditampilkan itu yang tidak menarik menurut kamu yang mana, Ji? Gambar 1, Bu. Gambar 1, ya. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Kita, silakan, Fit. Mengapa minuman itu warnanya menarik? Warnanya menarik. Yang menarik yang mana, Fit? Yang warna merah. Yang warna merah. Yang di gambar minuman apa makanan? Minuman. Minuman, ya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Oh, selfie, silakan, Fit. Apa yang membuat warna minuman itu menarik, Bu? Apa yang membuat warna minuman itu menarik, ya. Terus mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan berkaitan dengan gambar yang ada di depan ini. Tidak ada yang bertanya? Mungkin kenapa itu kok dikasih sedotan kayak gitu? Tidak ada? Tidak ada, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kalian tadi pertanyaannya itu sudah mengena sekali. Jadi tujuan daripada Ibu menampilkan gambar ini adalah supaya kita nanti mengarah ke zat aditif yang akan kita pelajari, ya. Jadi antara gambar 1 dengan gambar 2 itu memang memiliki perbedaan. Gambar 1 itu warnanya kurang menarik, gambar yang kedua warnanya menarik. Baiklah, kita lanjutkan, ya. Jadi dalam kehidupan nyata biasanya kita itu memilih makanan yang menarik dilihat dari segi warnanya, ya. Padahal kita perlu pertanyakan
Setiap kelompok sudah mendapatkan dari APD yang tadi dibagikan? Baik ya, coba untuk halaman pertama itu nanti kalian tulis nama kelompok sama nomor absen. Kemudian yang selanjutnya untuk langkah kerjanya adalah ya buka halaman berikutnya. Di situ instruksinya yang pertama, amati zat aditif pada komposisi bungkus makanan kemasan yang dibawa. Tadi yang dibagikan lihat komposisi makanannya. Kemudian yang kedua, kelompokkan macam zat aditif itu ke dalam pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, pemberi aroma, pengental atau pengemulsi. Kemudian nanti diamati dan hasilnya dimasukkan ke tabel hasil identifikasi. Silakan didiskusikan secara berkelompok. Kemudian di situ dalam kolom ada keterangan ya. Yang pertama, bungkus makanan atau minuman, berarti apa nama produk dari kemasan yang kalian pegang tadi ya. Kemudian zat aditif yang diamati apa? Misalkan kalian di situ menemukan sakarin berarti termasuk ke dalam pemanis. Pemanisnya A apa B? Yang dimaksud A itu alami, B itu buatan ya. Kalian sambil melihat buku paket sama bahan ajar yang buku bagikan, kelompokkan sakarin itu alami apa buatan. Kalau alami berarti centang alaminya, kalau buatan berarti centang yang B ya. Paham ya? Ada pertanyaan tidak untuk tentang tabel? Tidak. Yang berikutnya selanjutnya pertanyaan ya. Pertanyaan 1, sebutkan macam zat aditif yang termasuk kelompok pewarna, pengawet, pemanis, dan penyedap rasa. Jadi yang sudah diidentifikasi dalam tabel itu kamu kelompokkan. Pewarna apa saja, pengawet apa saja, pemanis apa saja. Setelah menjawab pertanyaan 1, lanjut ke pertanyaan 2, yaitu sebutkan masing-masing 5 contoh zat aditif alami dan buatan. Dengan melihat tadi, kalau masih ada yang bingung silahkan cari informasi dari buku paket sama bahan ajar yang Bu Guru bagikan ya. Setelah itu nanti membuat kesimpulan. Jangan sampai lupa kalau ada kelompok yang sudah siap untuk presentasi nanti untuk tampil pertama, silahkan didiskusikan, bekerja samalah dengan baik ya untuk menyelesaikan LKPD ini.
Nanti semuanya diidentifikasi di dalam kita untuk membuat kesimpulan. Ini bagaimana nomornya ada masalah ya? Dan di sini saat aditif yang dramatik, sesuatu yang dramatik berarti ini contohnya di sini pemanis, asesulfam, berarti misalnya asesulfam termasuk dalam pemanis buatan. Ini dalam makanan ini, kalau dilihat sih namanya, coba dibaca itu apanya. Coba ada pemanis apa? Ya namanya gula, kalau gula jadi anak ini kan itu yang buat baca yang mewakili ada bahan sebab itu sekarang termasuk dalam kalium sorbat termasuk pengawet alami, akesulfata termasuk pemanis buatan, aspartum termasuk pemanis buatan, mononatrium glutamat termasuk penyedap buatan. Kedua, bungkus makanan nabati cracker, zat aditif yang diamati, karmin C1 pewarna alami, lecitin kedelai termasuk
Macam-macam zat aditif yang termasuk kelompok pewarna yaitu karmin, kuning, tetratajin C11940 yang termasuk pengawet kalium sorbat dan antioksidan TBHP, dan yang termasuk penyedap mononatrium glutamat, yang termasuk pemanis, gula, lecitin kedelai, dan glukosa. Contoh zat aditif alami: gula, kalium sorbat, karmin, kuning, C1, natrium siklamat. Zat aditif buatan: kalium sorbat, mononatrium glutamat, akesulfanta, aspartam, dan sukrosa. Jadi kesimpulannya, zat aditif yang terdapat dalam makanan dan minuman terdiri dari zat aditif alam dan buatan. Sebagian besar zat aditif yang ditambahkan yaitu zat aditif buatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba terima kasih ya kepada Mbak Vera yang telah menyampaikan presentasinya, merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang sangat bagus ya. Ini perlu dicontoh untuk kelompok yang lainnya ya. Baiklah anak-anak ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Vera itu tadi betul, bahwasanya dalam kemakanan kemasan, baik makanan maupun minuman itu terdapat bahan-bahan kimia ya. Nah kita pelajari, jadi bahan kimia atau bahan aditif dalam makanan itu apa pengertiannya ya. Bahan aditif atau zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman, tujuannya untuk memperbaiki warna, cita rasa, ketahanan, atau memperbaiki penampilan daripada suatu makanan supaya lebih menarik ya. Bahan aditif itu sendiri terdiri dari pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Yang pertama untuk zat pewarna ya. Pemberian warna pada makanan umumnya bertujuan agar makanan terlihat lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera untuk memakannya. Berdasarkan asalnya, pewarna makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama untuk pewarna alami berarti yang berasal dari alam ya, bisa daun suci, kunyit, dan daun jati ya. Kemudian yang berikutnya kelebihan dan kekurangan pewarna alami. Kelebihannya itu kalau pewarna alami aman ya, baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua kekurangannya sering memberikan rasa yang tidak diinginkan. Kemudian pigmennya kurang stabil, warna yang dihasilkan juga kurang bervariasi. Yang berikutnya untuk pewarna buatan ya. Zat pewarna buatan dibuat dari bahan-bahan kimia. Dibandingkan dengan pewarna alami, pewarna sintetik itu buatan, memiliki beberapa kelebihan. Satu, memiliki pilihan warna yang lebih menarik, mudah disimpan dan tahan lama. Kemudian warnanya juga tajam atau mencolok. Kemudian diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang berikutnya efek samping daripada pewarna buatan antara lain, yang pertama bersifat karsinogenik, yaitu memiliki potensi menyebabkan kanker. Yang kedua mengandung logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Tabel pewarna buatan bisa kalian lihat ya, mulai dari karmelisin dan violet. Ini adalah contoh-contoh pewarna buatan. Yang kedua zat aditif yaitu pemanis. Pemanis berfungsi untuk menambahkan rasa manis pada makanan dan minuman ya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada pemanis alami dan pemanis buatan. Efek samping pemanis buatan diantaranya yang pertama, kalau terlalu banyak akan menyebabkan rasa makanan menjadi pahit, merangsang terjadinya tumor dan bersifat karsinogenik, kemudian dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Yang selanjutnya yaitu zat pengawet.
dan garam dapur yang dapat digunakan untuk mengawetkan ikan. Jadi yang alami itu terdiri dari gula dan garam. Yang berikutnya adalah pengawet buatan. Ya. Zat pengawet sintetik atau buatan merupakan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia. Contohnya asam cuka dipakai sebagai pengawet kacang, natrium propionat dipakai untuk mengawetkan roti dan kue. Ya. Kemudian ada yang lainnya yaitu garam natrium, asam sitrat, asam tatrat itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Selain pengawet yang aman untuk dikonsumsi, ya seperti contoh tadi di atas, juga ada pengawet yang tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan. Sama sekali tidak boleh dikonsumsi karena dapat menimbulkan efek samping, yaitu jenis formalin dan borak. Apa efek sampingnya? Yang pertama yaitu gangguan pada sistem syaraf, ginjal, hati, dan kulit. Yang kedua, gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi secara pusat. Yang ketiga, terjadinya komplikasi pada otak dan hati. Kemudian yang keempat, menyebabkan kematian jika ginjal mengandung borak sebanyak 3-6 gram. Berarti ini efek samping yang terakhir itu adalah yang sangat fatal, ya. Kemudian zat aditif yang berikutnya adalah penyedap rasa. Penyedap adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa pada makanan. Penyedap dapat menambahkan rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dalam makanan. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu terdiri satu penyedap alami dan yang kedua penyedap buatan. Penyedap alami yaitu penyedap yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, antara lain ya ini dari jenis rempah-rempah. Satu, cengkeh, ada pala, ada merica, ada ketumbar, cabai, ada laos, kunyit. Ya, di situ bawang, seledri, jahe, lengkuas, serai dan lain-lain, termasuk bumbu-bumbu dapur ya, rempah itu masuk ke dalam penyedap alami. Berarti penyedap yang dibuat ya atau sintesis. Selain zat penyedap cita rasa yang berasal dari alam, ada pula yang berasal dari hasil sintesis tadi. Ya, contohnya yaitu 1 oktil asetat beraroma buah jeruk, ya. Etil butirat beraroma buah nanas, ya. Penyedap buatan. Kemudian ada ini ada kekeliruan ya, jadi bukan itu selednya penyedap buatan yang jelas, ini berarti campuran ini. Kalau yang beraroma buah jeruk, beraroma buah manis itu adalah penambah aroma ya. Kalau penyedap itu sendiri contohnya yang paling bawah yaitu MSG, monosodium glutamat, atau bahasa sehari-hari itu petsin atau micin. Jadi kalau yang nomor 1 sampai 4 itu masuknya ke dalam menambah aroma. Kalau penyedap itu sendiri itu yang paling bawah, monosodium glutamat atau petsin tadi. Nah, itu diantaranya materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Silakan nanti manfaatnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita jangan terlalu mengkonsumsi bahan kimia buatan karena tadi menimbulkan sifat karsinogenik ya. Silakan. Demikian materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian yang berikutnya seperti yang disampaikan di awal ya, untuk mengukur kemampuan kalian menguasai materi ini, ada 10 soal evaluasi. Nanti silahkan kerjakan ya dalam jangka waktu 10 menit ya. Ibu Lala tadi bukan 10 soal tapi 4 soal pilihan ganda, nanti tolong dikerjakan selama 10 menit. Aku minta dari kalian ada salah satu yang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini itu seperti apa? Saya Bu, Oh iya, silakan Mbak. pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari sebagian besar mengandung zat aditif alami dan buatan yang terdiri dari pewarna pemanis, pengawet, penyedap,
kita ya kesimpulannya tadi. Jadi bahan kimia itu terkandung di dalam makanan yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mungkin ada yang merefleksikan ya manfaat atau kesan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Saya silakan saudara Muslimat ya, silakan Mbak. Pada pembelajaran hari ini bagi saya sangat menarik dan bermanfaat karena kita dapat mengetahui zat-zat aditif pada makanan dan minuman sehingga kedepannya kita dapat memilih makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Oh ya, terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini tuh banyak manfaatnya ternyata. Nah, yang berikutnya nanti tolong kalian belajar di rumah membaca materi untuk selanjutnya yaitu tentang zat aditif. Ya, itu materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang berikutnya ini tugas di rumah, silakan LKS ya. Itu dikerjakan uji kompetensi tentang zat aditif ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan Bu Siti doanya. Siap, doa mulai. Selesai.